Halo rekan-rekan sekalian, selamat bergabung kembali di channel Pak Guru, channel edukasi, channel untuk berbagi kita semua. Rekan-rekan sekalian, di kesempatan kali ini mungkin ada yang sering bertanya, kenapa ya laptop saya ini kok mendadak lalot, mendadak lambat, dipakai untuk kerja apapun itu nggak nyaman, bawaannya kita bisa buat emosi kan gitu. Apa sebenarnya penyebabnya? Ada yang penasaran? Nah, jika rekan-rekanku pernah mengalami kasus seperti ini, simak baik-baik video ini. Siapa tahu melalui video ini teman-teman akan mendapatkan solusi terkait tentang masalah yang rekan-rekan hadapi. Apa penyebabnya? Penyebab yang pertama itu adalah bisa saja disebabkan karena RAM komputer teman-teman atau RAM PC, laptop teman-teman itu sudah tidak mampu lagi bekerja secara maksimal. Ya, apa sih ini RAM? RAM ini random access memory atau singkatannya si RAM ini adalah random access memory. Dia ini adalah partnernya prosesor. Jadi ketika RAM ini sudah tidak mampu lagi bekerja dengan baik, maka itu bisa menjadi pemicu, memberikan dampak terhadap kinerja komputer. Itu yang pertama. Siapa tahu komputernya sudah laptopnya sudah lama, komputernya juga sudah lama, ya mungkin perlulah diperbarui RAM-nya, ya seperti itu. Lalu atau RAM-nya sudah pernah basah, atau jangan sampai pernah dibuka tapi kuningannya itu ada sedikit kerusakan sehingga tidak terbaca lagi dengan baik, itu bisa jadi penyebabnya. Lalu penyebab yang kedua yaitu misalnya harddisknya penuh. Tahukah teman-teman tahu apa itu harddisk? Harddisk itu adalah media penyimpanan. Media penyimpanan yang dimiliki oleh komputer. Apa saja yang tersimpan di harddisk? Yang tersimpan di harddisk komputer itu ya tentu yang pertama ada sistem operasi. Sistem operasi itu adalah sistem dasarnya dari komputer, seperti misalnya Windows, kemudian apakah itu Linux, ya seperti itu. Apakah itu Macintosh atau Mac, ada. Kemudian apalagi yang tersimpan di harddisk? Ada software, aplikasi atau perangkat lunak yang biasa digunakan untuk memudahkan pekerjaan, seperti misalnya aplikasi editing, aplikasi pengolah dokumen, dan aplikasi lainnya. Lalu apalagi yang tersimpan di harddisk? Ada data dari bapak dan ibu yang tersimpan di dalamnya. Ya siapa tahu harddisk komputer bapak ibu itu lambat karena harddisknya sudah penuh sehingga komputernya menjadi lambat. Nah, oleh karena itu penting untuk menghapus data-data yang aplikasi yang tidak lagi digunakan di dalam komputer bapak ibu. Nah, itulah sebabnya kenapa di komputer itu kadang jika harddisk sudah mau penuh, harddisk itu akan berwarna merah itu di media penyimpanannya. Kalau dia berwarna merah, hati-hati bapak ibu. Itu pertanda bahwa media penyimpanan di laptop atau di PC bapak ibu itu sudah hampir penuh. Jadi segera untuk dikurangi, dihapus atau dipindahkan atau diamankan data-data bapak dan ibu sebagian. Kenapa? Karena jangan sampai karena dipaksakan terus untuk menyimpan data sehingga membuat visi bapak dan ibu menjadi lambat, kemudian berdampak harddisk bapak ibu menjadi rusak atau back sector, tidak terbaca. Kenapa? Karena itu tadi. Bayangkan misalnya bapak ibu ini makan nih, sudah mau kenyang, tapi dipaksakan terus untuk makan. Apa yang terjadi kira-kira? Maka muntahlah, keluar semua itu. Ya, akhirnya bapak ibu yang jadi korban. Begitu juga dengan harddisk. Ketika harddisk itu sudah berwarna merah, berarti harddisk itu sudah hampir penuh dan data-data itu harus segera diamankan, hapus yang tidak dipakai. Ya, buang yang tidak dipakai, aplikasi yang tidak digunakan di uninstall. Uninstall itu dihapus dari pemasangannya yang tidak guna. Apalagi kira-kira yang menyebabkan komputer bapak dan ibu menjadi lambat? Ini yang umum terjadi. Salah satunya juga adalah karena adanya serangan virus di dalam komputer. Itu juga bisa memberikan dampak terhadap kinerja bapak PC atau komputer bapak dan ibu. Nah, kalau virus ini bertugas, memang tugasnya dia merusak. Jadi tujuannya dari virus itu kan memang merusak, kemudian menghapus, ya, menyembunyikan. Nah, jadi saya kira apa solusinya Pak kalau virus? Ya virus ya tentu kita harus pasangkan antivirus. Antivirus banyak, terserah bapak dan ibu
mana yang Bapak Ibu mau gunakan itu di tangan Bapak dan Ibu. Tetapi saran saya satu, kalau kita memasang antivirus maka cari antivirus yang original, jangan yang yang free, yang gratisan. Kenapa? Saya punya alasan tersendiri. Karena jika yang gratisan kan pasti adalah fitur yang dihilangkan, fitur yang tidak dipasang di aplikasi tersebut sehingga antivirusnya tidak bekerja dengan maksimal. Itu asumsi saya. Nah, tapi ketika Bapak dan Ibu mau menggunakan yang gratisan juga boleh, tidak masalah. Kalau saya pribadi, karena saya itu lebih senang Bapak dan Ibu saya gunakan firewallnya komputer. Tapi Bapak Ibu jangan usah diikutin kalau Bapak Ibu nggak yakin. Saya nggak ada antivirus tambahan, saya hanya menggunakan firewall aplikasi antivirus bawaan dari Windows. Karena sebenarnya saat kita menginstal sistem operasi itu ada aplikasi antivirus tambahan yang tertanam langsung di komputer kita, di firewall itu. Tapi terkadang kalau kita manfaatkan firewall itu saat kita ingin menginstal aplikasi tertentu biasa dibaca virus sehingga tidak bisa jalan. Jadi kalau Bapak Ibu belum paham, belum ketahui tentang bagaimana mengaktifkan dan menonaktifkan firewall, ya saran saya Bapak Ibu bisalah gunakan antivirus yang lain. Seperti itu. Saya kira saya hanya bisa menyampaikan penyebab utama, empat penyebab utama yang umum terjadi yang menyebabkan komputer Bapak Ibu lambat. Jika ada penyebab lain, ya itu bisa saja terjadi. Pertama ada RAM, kemudian ada hard disk, kemudian ada virus, ya, kemudian ada apa lagi? Data yang mau penuh. Jadi saya kira itu Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu praktekkan apa yang saya sampaikan hari ini jika Bapak Ibu mendapati masalah seperti yang ada di video ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Semoga bermanfaat.